Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ketemu lagi dengan Ana Al-Fakir oleh Pamuja Arga Jagal. Channel Padepokan Guriang kali ini Ana Al-Fakir akan bebarengan kita belajar. Berzikir kekuatan hati, berpikir kekuatan otak, dikarenakan kita harus lebih jeli. Bahagia itu pemirsa kita yang menciptakan. Alhamdulillah Ana Al-Fakir sekarang bersama Tami, ya. Kalau bisa dibilang itu bahasanya Tami, tam mau Tami. Oke Tami, gimana kabarnya sahabat? Gimana kesehariannya? Biasa aja. Oke. Mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada rintangan ya sahabat ya. Dan beliau ini akan ijazah bab keilmuan ya, 2 keilmuan. Di fotokopi 3, 2 keilmuan, 1 bab ilmu hikmah, 2 bab cinta, 3 bab beranda, 4 bab RB, pokoknya mah komplit di sini ya. Insyaallah 2 kitab ini akan mewakili hati dan pikirannya ketika dia bingung. Yang mana berzikir kekuatan hati dan pikiran, zikrullah itu seperti itu. Saya banyak ngomong ya, mau nanya sama dia nih. Oke. Ngomong-ngomong anak pengen kentut nggak apa-apa ya? Sudah didoain kan tadi kan? Pemirsa, kalau ada yang lewat maafin ya. Seperti itu. Dan pemirsa, halangan dan rintangan membentang tak jadi masalah dan tiba-tiba berpikiran bahwa prasakti kalau ini kerak tutung liwat santri dan pada akhirnya hidup lebih mulia tinimbang orang yang tidak mulia. Ciri-ciri orang yang mulia itu 1, mensyukuri apa yang ada. Ingat nyanyian Demasep ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah ya seperti itu. Aduh jadi enak. Dan pemirsa, kami ini sesosok manusia. Manusia bukan itu? Oh iya. Sesosok makhluk ya. Karena saya bukan manusia. Aduh ngaca anak. Sorban. Ngaca. Aduh, mencret. Aduh. Jadi ngopi dulu pemirsa. Jadi enak. Jadi kami ini sosok makhluk ya, katanya bukan manusia. Beliau alhamdulillah sudah beberapa bulan ini beliau puasa hawa, puasa naktu, puasa mati, puasa sir dan sifat-kesifatan yang dipelajari oleh dia. Alhamdulillah beliau pribadi sudah menguasainya sedikit demi sedikit dan sampai ada kesan apa ketika puasa dan sebelum puasa dan penglihatan apa? Bisa ngomong. Kenalan. Enggak nama-nama sih. Awalnya tuh kayak kita tuh Deketin. kayak ngerasa beda aja, yang awalnya kita nggak percaya gitu kan, tiba-tiba kita ngerasain sendiri. Jadi berarti awalnya ente sama ilmu hikmah itu nggak percaya ya? Bukan masalah nggak percaya. Oh, ilmu merah dong. terus. Bukan nggak percaya gitu, maksudnya kayak apa sih? Isaro gitu, Mang. Apa gitu? Iya, sekarang tahu isaro nih. Iya. Terus. Jadi kan misalnya kayak apa sih? Misalnya kayak kita ngerasain kayak gini, kayak ngerasain sesuatu lah. Yang di luar logika kita gitu. Tapi itu nyata. Wow. Gitu. Terus. Jadi kita ngerasain sendiri. Misalnya orang kayak misalnya apa sih? Aneh ngerasain kayak gini nih, bener nggak sih gitu kan? Jadi pas kita ngerasain sendiri, oh ternyata benar loh. Subhanallah. Jadi itu waktu puasa dan sudah apa sebelum? Awalnya sih kan belum dikasih puasa, tapi udah mulai kan. Udah mulai sensasinya ya. Sensasinya udah mulai banyak banget. Jadi kayak banyak keanehan lah, namanya awal ya. Iya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu itu ya udah terbiasa jadinya. Jadi itu mata batin kebuka sendiri ya. Alhamdulillah sedikit. Iya. Terus itu kan ente pernah curhat tuh ketika ada yang nemu ente tidur tapi nggak kelihatan, maksudnya gimana tuh? Oh iya tuh. Pemirsa biar tahu di bahwasanya ketika kita belajar, menimba ilmu bab apapun itu, ketika kita lillah wa nusuki wa mayahya wa mati lillah itu biar berkah, biar semangat, sedot perang-pangan. Lanjut. Jadi ceritanya tuh anak tuh lagi istirahat kerja ya. Jadi posisi itu anak tuh kayak 2 meter lah dari orang gitu, Mang. Aneh tuh udah dari tempat itu udah sekitar 1 jam yang lalu. Posisi Ana lagi tidur, tiba-tiba kan ada teman masuk ya kan, naik ke atas tuh. Aneh Tingkatan berapa itu? di lantai 2. Lantai 2. Ya, di ruangan lantai 2. Jadi Aneh tuh tidur, dia udah datang kan. Aneh kagak tahu nih dia datangnya kapan kan. Nggak tahu. Pas tidur ini nggak tahu. Terus Pas Aneh bangun, dia 2 meter jarak emang di depan Ana kan. Pas dia nengok, posisi dia tuh lagi ngebelakangin Aneh, lagi ngerokok gitu. Pas dia nengok kata ke belakang,
Katanya, dari kapan katanya Demi katanya di sini kan? Kaget ya? Kaget. Lah, dari tadi kan tidur, dari tadi tidur, masa nggak ngeliat sih, ya kan? Masa segede gini, badan segede gini nggak kelihatan. Nah, lanjut. Kata dia gitu, masa sih Pak katanya nggak kelihatan ya kan? Terus kata dia, ih beneran katanya. Dia tadi naik katanya kagak ngeliat orang nggak di sini. Terus aneh bilang, oh sakti dong Tami kan. Terus kata dia bilang gini, nggak tahu dia sadar atau enggak gitu kan, bukan Tami kata yang sakti tapi orang-orang di sekitar Tami gitu. Padahal lah, ini orang tahu dari mana gitu kan, kalau aneh itu baru mulai belajar hikmah, belum puasa baru niat. Jadi haliman ya, bukan halimun, haliman. Lanjut. Ayo begitu selang 2 minggu lah ya kan, bukan 2 minggu lah, seminggu kayaknya. Aneh cerita ini ke mana, ke temen kan, masalah ginian. Dikira aneh tuh takutnya nih orang lelucon gitu loh kan, Bercanda lah gitu lah. Terus aneh ngeyakinin, coba tanyain dah, bener nggak kayak gitu kan. Pas aneh tegur, misalnya kayak aneh ke mamang nih, Mang katanya, masa aneh tidur nggak kelihatan sama dia gitu kan, di depan orangnya. Iya, pas aneh ketemu dia bilang, iya lu katanya kan, dia tidur kagak kelihatan katanya begitu. Udah dari situ aja. Terus yang kedua tuh apa Mang? Yang kata mamang bilang kayak sukma gitu ya. Sukma. Nah, Rogo sukma. Itu ceritanya tuh kayak Dan itu ente ngerokok sukma lah gitu ya. Iya, ini belum punya kan itu. Tapi ke bawah. Biasalah. Belum punya amalannya tapi udah rokok sukma duluan ya. Oh iya lahir kena hulu. Ilmuwan tanya. Nah, terus. Jadi kan itu terjadi itu pas hari Senin ya. Aneh kan kerja, tiba-tiba dipanggil sama karyawan kan, wanita. Wanita. Jadi aneh itu tiba-tiba dipanggil ke ruangan gitu kan, buat apa sih, nyeting ruangan gitu lah. Terus tiba-tiba dia tuh nanya gini, Tami katanya, kemarin saya ngeliat Tami tuh katanya ada di stasiun daerah Tangerang mulai kata dia. Aneh lupa stasiun apa gitu. Itu Tami bukan sih? Kan Tami kan bilang sama ibu, Tami pulang kampung kan. Iya juga sih kata dia gitu kan. Tapi itu kayak Tami katanya pakai baju batik kata yang biasa Tami pakai kata kan. Kacamatanya dari gaya jalannya kata gitu. Terus Anda bilang, ibu manggil Tami enggak? Enggak sih katanya. Itu jaraknya jauh nggak bu kan? Takutnya Anda bilang takutnya salah penglihatan itu. Itu enggak loh kata Tami katanya. Itu jarak itu kayak penghalang kereta doang, katanya buat menunggu kereta. Jadi misalnya ini kereta di dia tengah-tengah ente di situ. Nah, seberang-seberangan. Yang bener sih bu, iya kata itu Tami katanya. Terus kata dia bilang gini, ada orang kali gitu kan apa yang kerja di sini katanya, yang mirip kayak Tami badan lah. Ini mah baju kan khusus apa dari atas kan, dari karyawan kan kemana mungkin bu, ya kan. Terus dia bingung gitu kan. Udah aku gak usah dibahas, tapi juga puyeng gitu. Jadi itu banyak sensasi-sensasinya keanehan ya. Semakin pas aneh nanya kejadian tuh jam berapa bu? Hari Minggu katanya jam 2, ya kan? Siang. Jam 2 siang. Lantas ente di mana jam 2 kan? Aneh kan di sini tidur bang. Iya kan? Iya. Pas lamang ke rumah tau nggak tuh aneh bangun tuh. Oh berarti supaya ente di sono. Iya. Lagi OTW. Gua traveling. Terus. Ya udah bukan dari situ tuh kayak mulai dulu kan ngedengar cerita orang belajar ilmu hikmah katanya raganya yang belah gitu kan. Dulu juga sempat dengar cerita banyak orang lah gitu kan. Jadi pas kita ngerasain gini, kejadian nyata ya. Nyata loh. Gitu nyata kan. Yes, salah bidik dan nyata loh. Yang awalnya kita tuh masa sih gitu kan. Iya. Jadi kita ngerasain juga, iya loh gitu. Itu atau seperti ini. Itu kan sukma itu kebagi 4 nih, yang hakiki yang mendampingi kita ya. Cuma selanjutnya itu sukma ayu di. Sukma ayu, au. Ya dipahami. Jadi sensasi semakin kesini sudah ada keanehan, menemukan seperti itu. Apa yang dirasa? Hawa murni apa yang dirasa itu? Yang apa nih? Ya yang ketika kata orang seperti ini, kata orang seperti ini, ente pribadi, masa sih? Karena otomatis pribadi itu ente yang menggali ya keilmuan ini, terutama bab hati yang mendekatkan kita diri kepada Allah. Ya poinnya, kok bisa sih? Bisanya ini dalam segi apa nih bang? Lemot. Enggak benar. Jadi paham. Jadi gini, apa yang dirasa ketika orang udah seperti itu, ente punya seperti ini?
Rasa sih ya biasa aja sih. Biasa ya. Udah terbiasa gitu Terbiasa. kan. Yang awalnya kita aneh, ya makin gini ya udah Jadi terbiasa. alhamdulillah ya. Iya. Jadi itu kadang, ciri-ciri. kadang kan kita kan kayak suka dapat isaro gitu ibarat bahasa mamang gitu kan. Mamang juga pernah bilang katanya isaro itu datang itu pas kita dari awal, ya kan. Nah kadang aneh tuh suka Berpikir ke situ. Iya berpikir ke situ. Wah ini nih yang didapat, makanya aneh kan. Terus kemarin tuh waktu ente lihat ibu-ibu yang di luar sana terus ketemu sama yang meninggal. Wah. Gimana tuh? Berapa menit lagi? 10 nggak apa-apa biar banyak. Oh itu yang pas hari Minggu kemarin lah ya. Jadi kan kita pas malam pas aneh mau sholat isya lah, pas baru mau takbir gitu. Nanti ngomong takbir, apa namanya ada intermezzo dulu bentar ya. Pemirsa, bentar intermezzo dulu, saya mau kentut. Lanjut. SMS balas kah? Pas aneh mau takbiratul ihram kan, ya kan. Tiba-tiba tuh Pemirsa bukan dusun ya, bukan sul adab atau gimana ya, dikarenakan aku udah nggak punya wudhu, tapi nggak apa-apa, itu hak kita kan yang manusiawi. Kalau nggak dikeluarin tuh nanti dioperasi ya 14 juta loh. Ya lanjut nih. Siap. Apa ya? Itu intermezzo kentut, dikarenakan kentut ada 3 huruf ya. Ada tiga. Ada kentut sopan ya, kentut dusun dan kentut haram jadah ya. Yang tadi itu pertama kentut sopan ya. Kalau kentut dusun gitu ya, itu nggak punten ya, nggak minta maaf langsung tut aja. Dan kalau kentut haram jadah, gini nih, perkeces tapi bau itu haram jadah. Lanjut. Iya. dari suara tapi bau ya. Iya seperti itu. Lanjut nih. Terus, terus. Ya cerita kan abis isya itu, sebelum aneh sholat isya kan pas mau takbir gitu, tiba-tiba tuh kayak apa sih? Nyata gitu kayak di bawah Alam bawah sadar. Iya, dalam bawah sadar. Jadi itu ente tidur apa wiridan apa gimana? aneh mau sholat. Ente mau sholat, ketemu Sadar. sosok makhluk. Bukan ketemu sosok malu kayak di bawah gitu kan. Oh ketika mau sholat. Iya. Jadi supaya ente keluar. Mungkin. Nanti. Jadi ketika ente mau sholat, ente itu masuk ke alam gaib mungkin kan? Iya, kan Bahasanya ketemu bisa gitu. ente mau sholat, masuk ke alam gaib, ketemu sih Nah, ibu-ibu ini. ibu-ibu itu. Jadi Seperti yang diceritakan kemarin bahwa ente belum ketemu sama itu ibu. belum. Kalau ibu-ibu di sini semua? Udah lah. Udah. Tadi ibu-ibu di dalam alam gaib itu sosoknya seperti apa? Sosoknya tuh ya manusia biasa lah Mang ya. Cuman wajahnya itu kan kita belum terlalu kenal sama dia ini. Maka kan pas waktu itu kan aneh sempat nanya kan, Mang ini siapa Mang gitu kan. Cuma kan anak telat respon. Iya. Kan banyak haliwaan Terus di aneh kameranya. pas kejadian itu kan aneh nanya istri juga kan. Bini juga nggak tahu. Oh, ente udah punya bini? Udah dong. Oh, bagus dah. Terus bagus biar nggak nonton. Cari aman. Ngacak. Aneh nanya bini juga, biar bini kan nggak tahu kan, katanya rumah dulu katanya nggak kayak gini. Soalnya pas aneh di bawah itu ciri rumahnya beda sama lain. Pokoknya itu kejadian udah seminggu ya kan. Aneh kan kagak tahu nih siapa nih orang ini kan, ibu-ibu ini. Udah nggak lama tuh minggu setelahnya itu aneh kan di Jakarta nih kerja. Tiba-tiba kan kayak lagi ngopi gitu kan, ngopi ngerokok bareng gitu sama temen. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kayak Ada benturan, benturan ya. Kayak ada yang bilang ini loh kata keluarganya kan gitu kan. Oh, jadi itu hal yang di dalam hati itu isyarah itu Iya. ini gitu ya. Si kodam itu yang Nggak tahu aneh. kodam hangit ya, yang terlewat terus bisa terus. Nah pas aneh langsung ngeliat muka dia dong ya kan. Terus aneh nanya gini, lu pernah nggak sih tinggal di rumah ubinnya abu gini kan kayak orang dulu? Pernah katanya. Terus tinggal di mana? Rumah nenek gua kata dia gitu. Terus bentuk ranjangnya kayak gimana? Besi kata dia gitu kan. Besi sebelah ranjang tuh gimana kan, kan pengen tahu persis gitu kan posisinya. Ya pokoknya pas pintu itu ranjang itu ada sebelah kanan kata dia, sebelah kiri kata dia gitu. Terus di kanan itu lemari. Oh berarti jangan-jangan kata aneh, jangan-jangan orang tua lu mah kenapa kata dia gitu kan. Ceritain gue ente Iya dari awal sampai akhir. ya gua aneh ceritain semua kan. Nah aneh ngeh gitu Mang. Ternyata sebelum kejadian aneh dapet isaro itu kan, dia kan dulu sebulan yang lalu itu, sebulan setengah yang lalu minta inian apa sih, kayak pengen nanya lah gitu kan, menanyain keberadaan adiknya gitu. Adiknya itu katanya sempat hilang kan,
di umur 4 tahun di tahun 2012. Dia katanya pengen minta tolong ke Mamang, katanya Ane sebelum sempet ini nih ngabarin. Soalnya kan waktu itu Mamang dari masih di luar lah, belum pulang. Jadi Alam gaib ya. iya. Ane lupa pokoknya nggak cerita gitu kan. Tiba-tiba ya mungkin jadi ceritanya nyambung gitu loh Bang. Pas Ane ceritain segala ini, dia langsung sedih gitu kan emang. Ane kembali kerja kan. Nah, pas lagi kerja tuh tiba-tiba tuh langsung kayak dibawa alam sadar lagi kan. Kita nggak ngerasain sedih banget nih ibu-ibu gitu loh. Jadi kita ngerasa sendiri tuh kayak sedih juga loh, kayak berasa ada di dia Ada di situ. Iya. Terus mungkin mau menyampaikan sesuatu ke anak dan benar. keluarganya. Lanjut. Pas dia bilang, bukan dia bilang sih ya, kayak kita dibawa gitu, mana ada kata-katanya, sebelum saya wafat saya ingin bertemu anak saya, kata dia gitu. Berarti ente itu dengan kelebihan yang ente punya, tingkatan mata batin itu, si ibu atau si fulan itu memasuki alam bawah sadar ente secara kegaiban, kemujaratan dan keilmuan itu masuk dengan tanpa sadar ente. Ternyata ente petunjuk ente, apa petunjuk itu? Kalau bahasa kitanya ya, kita menyampaikan sesuatu kepada ente, wasilah ente. Nah seperti itu. Terus singkat cerita yang mungkin kita singkat aja. Lihat foto, ente lihat foto tuh. Katanya gimana? Nah pas Ane dikasih lihat fotonya, nih foto nyokap gua, kata dia gitu kan. Kan lihat sok edition ente. Iya. Aw. Oh iya bener sama Cok, kata gua, oh baru tahu nyokap lu ini kan. Iya ini Cok, katanya nyokap gua, kata dia gitu. Ya udah tiba-tiba Ane ya. Itu teman dekat ente. Satu kerjaan aja sih. Oh. Udah gitu, ya udah pas Ane ceritain ini, Ane tinggal, Ane kerja, Ane dapat isaro lagi. Pas dari isaro itu Ane kabarin ke dia, ya kan. Takutnya si teman Ane ini kan nggak percaya kan. Ane telepon bini Ane dong, ya kan. Ane suruh jelasin yang masalah pas Melihat itu iya, si ibu itu. pas ibu itu dijelasin sama bini itu, akhirnya dia langsung nangis Bang. Bininya. Hah? Oh anaknya. Temennya. Oh temen ente gitu. Iya, Oh, anaknya si ibu ini. jadi pekat ente. Lanjut. Udah gitu ya dia kayak minta ada kabar lagi nggak, katanya gitu Bang. Cuman aneh Nah, banget. jadi gini. Jadi hal seperti itu sering terjadi kepada calon-calon cikal bakal yang mempunyai ridha Allah, yang Allah ridhoi, rahman Allah, rahim Allah. Jadi poinnya gini, kita bisa menjaga satu tujuan, satu. Kedua, sehebat apapun ilmu yang kita kaji, yang kita tempa, yang kita gali, pasti ada petunjuk-petunjuk yang hakiki menurut hukum alam. Kita harus bisa menguasai hukum hati, hukum alam, hukum akal. Ada tiga perkara. Kenapa tiga perkara? Yang sulit diterka oleh akal itu kegaiban. Kegaiban yang datanya tiba-tiba, seperti nyanyian UKS atau iklim, tiba-tiba, ya, ya seperti itu. Jadi ketika datangnya tidak dirasa, biasa aja, itu semakin datang. Tapi ketika kita udah menemukan suatu perkara yang kita, wah ini, itu benar, yaitu yang dinamakan dengan kita memasuki kegaiban alam astral. Itu alam astral tuh beda tipis seperti apa namanya kulit, apa tuh ya potong-potong Bawang, mata, bawang. bawang benar. Iya. Buat bawang. Iya. Betul sekali Anda. Jadi ketika masuk itu biraku, masa sih? Tapi semakin kita digenjot oleh hal tersebut, semakin kita diriadohi, diwirin, itulah yang timbul. Kok seperti itu, Mang? Ya, dikarenakan kegaiban tidak akan datang terkecuali kita ngalilah. Jika lo lillah ridho, penasarannya balik dilakoni. Ngapa? Masa sih? Ya, logika bisa diterka, namun hati tidak bisa diterka. Merosotnya. Saya cerita, pemirsa, mungkin penasaran, nanti kita lanjut lagi hal-hal mistis yang beliau rasakan. Ini sebenarnya kismis ya, kisah-kisah misteri. Kalau bahasa film itu antara Anda dan tiada. Inding Jos, seperti itu. Ulah serius deh pemirsa, sekali ibu ya. Dan satu pertanyaan. Apa tuh? Ketika Yang itu, kedua, Mang. Pertanyaan kedua ya. ini terakhir satu pertanyaan. Nanti pasti banyak harus dikuak misteri ya, biar lanjutnya nggak nonton. Oke, siap. Iya, ilmu maksudnya. Satu pertanyaan untuk semua audien dan para pemirsa di luar sana.
Itu. Oh, nyengir banyak ya, ada beres itu. Jadi gini, ketika ente pribadi udah mempunyai, merasakan, melihat hal seperti ini, apa yang akan dilakukan ke depannya? Apakah akan semakin mendalami atau hanya ingin tahunya aja? Mendalami sih Mak. Mendalami biar lebih mantap ya. Ya poinnya mah untuk menjaga keluarga dan dari hal negatif ya. Dan pemirsa, nanti kita lanjut lagi dikarenakan masih banyak hal-hal yang mistis, menguak misteri, dikarenakan satu tujuan untuk semua RCTI rasa cinta namun izin ya, SCTP kita untuk semua paparang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, I love you too. Ini 102 lanjut beres baca Al-Fatihah 227 itu nah, doanya ilahi ilmu kafin alam alita ya. Terus ini wasna finomi makola. Nah, jadi ini kalau udah beres puasa 3 hari, kalau ada tujuan masalah bab tanah, masalah bab cinta, masalah rumah segala macam, cukup baca ini Fatihah sama ini 3. Terus mintanya di sini video miring mintanya di sini orang. Ini mah 3 kali baik. Paham? Tapi asal tilu hari mulai dari saya singkat cerita sampai malam Jumat terakhir. Beres ini, puasa ini itu baru karena iya karena hijab hikmah kan? Nah, itu untuk penguat ya, paham? Nah, di sini emang ada ini cuma separuh doang ini. Di sini kuncinya di sini semua. Dipahami? Kalau kurang paham, Dip, pokoknya mah ente puasin dulu udah ini baru sharing ke kita. Ini ikhlas enggak? Ikhlas. Ini kalau habis ini pas ini aja Malam aja. Sholat fardu nggak usah. Paham? Kita buka bab ini. Poin-poinnya aja masih bisa dibahas. Nah, kalau asma Sungai Raje, asma Sungai Raje, Kalinyata dan lain-lain, itu mah jangan diwirin. Ente punya bocah kecil, panas bawaannya ya. Takut ngucap langsung gejeblang, kalau ngucap langsung jadi. Ini mah bocah udah lumpang, apa kan itu? Jalan baru. Maksudnya jalan. Aduh, aja bahaya. Jalan udah gini. Maksudnya jalan ya jalan gitu. Kan gini mah hidup apa-apanya gitu. Gitu itu. Nah, jadi pokoknya masalah Sungai Raje jangan dulu dengerin. Ya, Sungai Madura, PS yang lain jangan dulu dengerin. Wirid paling poin-poinnya aja. Mau ini dulu, biasa sampai itu dulu. Gimana ini aja? Nah, sarana ini dulu. Soalnya kalau ini mah lumayan agak bedas-bedas, paling poin-poinnya aja ya. Ini mah baca-baca dulu kurang ngerti, baru biasain dulu. Ngeri aja.
Nanti kata anak, Mang pengen puasa ini, tausir, jangan puasa, jangan kirim dong. Balik dia nih. Dibaca masalahnya. Belum baik dibaca, Belum dibaca. dibaca pilih masa. Anak walaupun hafal hadur dibaca. Kan tadi lihat silsilah, hadur walaupun hafal dibaca aja. Anak pengen dapat barokah mata lihat Al-Quran. Ya salah, bener nggak? Itu dipahami ya. Jadi untuk itu yang di PDF nanti ini dulu di fotokopi apa di print, di print bawa ke sini kita surah lagi. Kami 3 hari dulu beresin, udah 3 hari nanti bab hikmah, hijib hikmah gitu. Menawan mau Ini bener ya. Hah? Iya ini. Nah ini untuk tawasul baca aja ini. Mau tawasul kubur, mau tawasul kayak gini, mau silsilah, mau di kuburan, mau detetan, mau sedang apa parang-pangan baca aja ini. Nah, jadi iya ilahi unsur nih kamu unsur saya kalimatnya kisah-kisah Nabi Adam diringkas sampai Nabi Muhammad bin Jamil Kufar itu Nabi apa sampai alani bahasa nanti muncul nama sampai akhir Nabi Adam. Pahami? Silsilah syarat-syarat nanti udah lengkap. Berarti ini mah beda lagi ya. Beda. Ini mah kan kosamsir atau sabdo. Nanti kalau udah beres yang satu mau yang ini dulu mau yang ini. Ya, ini mah ada puasa Dewi doang ini mah. Kalau ini puasa yang tadi itu. Pahami? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya hanan ya manan biiznillah wa ridwaka ya Allah la haula wala quwwata illa billah ilahi antal maqsudi wa ridwaka matlubi ya Allah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa ala alihi wa radhiyallahu ta'ala an salatin ashabihi rasulillah ya ayyuhal mudaththir ya Allah ya Allah wa rabbaka fakabir ya rasulullah tahir ya Allah ilahi ilmu kafin an su'ali ya Allah ikfina bihaqil fatihah ya Allah su'ala wa karamuka ya Allah kafin an qali akrimni ya Allah bihaqil fatihah ما قال يا الله وحسن ما في ضمير وحسن ما في ضمير وحسن ما في ضمير وحسن ما في ضمير ما قال بإذن الله ورد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Man ajaztukum asma qultu alhamdulillah. Foto dulu like, foto dulu buat thumbnail di YouTube like.